Informasi berikutnya pemirsa, krisis energi melumpuhkan aktivitas di Filipina. Ribuan warga terjebak di jalanan saat lonjakan harga bahan bakar memicu mogok transportasi massal. Jalan-jalan utama di Quezon City, Filipina berubah menjadi lautan penumpang terlantar. Ribuan warga terjebak di jalanan akibat aksi mogok transportasi yang dipicu tingginya harga bahan bakar. Antrean panjang terlihat di berbagai titik, sementara bus dan kereta dipadati penumpang yang berebut tempat. Keterbatasan transportasi membuat perjalanan harian berubah menjadi perjuangan berat. Aksi mogok ini melumpuhkan jalur vital seperti Quezon Avenue dan Commonwealth Avenue. Tumaas din yung gasolina, possible din na lahat ng bilihin din, tataas din. Sana po, ipaparating ko po sa government o sa mga nagtatrabaho po sa taas, sana po bigyan po ng pansin ang sweldo ng mga empleyado, nataasan rin. Kasi hindi po sapat yung minimum wages din na 695. Lonjakan harga bahan bakar dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga pangan. Situasi ini mendorong pemerintah menetapkan status darurat energi. Filipina sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Lebih dari 90% impor bahan bakarnya melewati Selat Hormuz, yang kini terganggu akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. Kelangkaan bahan baku plastik akibat konflik global menekan industri dalam negeri, bahkan membuat harga plastik melonjak. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong peralihan ke kemasan plastik dari plastik ke kertas. Kekhawatiran akan kelangkaan bahan baku plastik di tengah tekanan global menjadi sorotan pemerintah. Untuk itu, Kemenperin mendorong langkah pengembangan bahan kemasan alternatif guna memperkuat daya saing industri nasional. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik saat ini di kawasan Timur Tengah merupakan momentum yang baik untuk mendorong industri kemasan ramah lingkungan untuk mampu berdaya saing dan menjadi lebih kompetitif. Salah satunya dengan mendorong substitusi kemasan dengan mengurangi ketergantungan plastik menjadi kemasan berbasis kertas atau paperboard yang dinilai semakin kompetitif. Terlebih kemasan berbahan dasar kertas sudah mencapai 28% peredaran nasional dan didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Sekitar yang 48 itu adalah flexible packaging, yang itu yang dari plastik tadi. Nah, untuk yang dari kertas, yang di kertas itu sudah mencapai 28%. Ini cukup besar. Berarti yang plastik ini yang non plastik ini, yang kertas ini, jadi kertas ini paperboard ini udah sebenarnya udah dikenal, udah banyak digunakan, ya, seperti yang untuk susu, untuk banyak lah, jus, dan untuk banyak sekali, dan ini udah kompetitif, ya. Itu yang sedang kita coba bisnis matching kan, pertemukan antara pengguna dan produsennya. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan ya penggunaan dari paperboard tadi. Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga mendorong pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah mulai memproduksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging. Pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP lewat revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun di tengah wacana ini, kritik muncul karena layanan pengurusan KTP dinilai masih berbelit dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan KTP elektronik atau IKTP. Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga dokumen kependudukan sekaligus menertibkan administrasi negara. Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk
membayar, dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari ada berapa Pak Teguh ya? Laporan kehilangan puluhan ribu. Triliun buat bikin EKTP, ada chipnya, ada biometriknya, tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Di tengah wacana itu, kritik pun datang dari DPR. Anggota Komisi 2 Dedi Sitorus menilai masalah utama justru bukan pada ada atau tidaknya denda, melainkan pada sistem birokrasi yang saat ini masih dinilai rumit. Menurutnya, meski IKTP sudah menggunakan teknologi chip, dalam prakteknya masyarakat masih harus melengkapi berbagai dokumen tambahan yang seringkali memakan waktu dan juga biaya. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan mengurus IKTP hilang atau rusak memang harus menyiapkan sejumlah dokumen. Untuk KTP hilang, warga wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir permohonan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk KTP rusak, cukup membawa KTP lama yang sudah rusak dan juga kartu keluarga sebagai data pendukung. Dengan adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik ternyata masih menjadi pekerjaan besar di negeri ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkap kendala terkait 2 kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Yang menjelaskan pihaknya terus mengupayakan negosiasi agar 2 kapal tersebut dapat melintas dengan aman. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan. Pemirsa, tentara Israel merayakan hari kemerdekaan negaranya di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel dikibarkan di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat, dan Gaza. Pasukan Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaannya di sana. Israel sendiri telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka mengusir hingga menghancurkan rumah warga di sana. Empat 14 anggota Hizbullah yang tewas dimakamkan di kota Kafr Sir. Hingga Senin kemarin tercatat 2.387 orang tewas sejak perang tanggal 2 Maret. مستشهد الدين تبقى بجبيني عاية ريحة Ya pemirsa, warga kota Kafr Sir, Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman 14 anggota Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Ribuan warga ini berkumpul di sekitar truk yang membawa jenazah anggota Hizbullah di kota Kafr Sir, Lebanon Selatan.
Peti jenazah diselimuti bendera khas Hizbullah yang berwarna kuning dan hijau. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon, hingga Senin kemarin ada 2.387 orang meninggal dunia sejak perang yang dimulai pada 2 Maret. Sementara jumlah korban luka lebih dari 7.500 orang. Pemirsa, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik. Uji coba dilakukan dengan pengawasan langsung pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, Kim Jong-un. Bersama putrinya, Kim Jong-un kembali mengawasi uji tembak rudal balistik taktis terbaru. Gambar yang dirilis oleh kantor berita pusat Korea terlihat Kim Jong-un didampingi putrinya Kim Ju-e dan sejumlah pejabat senior Korea Utara. Dalam uji coba kali ini, 5 rudal ditembakkan ke arah area target di dekat sebuah pulau yang berjarak sekitar 136 km dari posisi peluncuran. Uji tembak ini bertujuan untuk menilai kinerja dan daya hancur hulu ledak bom tandan dan ranjau fragmentasi yang dipasang pada rudal balistik taktis.